Pada awalnya, Tentara Nasional Indonesia hanya terdiri dari prajurit laki-laki saja. Namun akhirnya Indonesia melibatkan perempuan dalam tim pelindungan negara ini. Korps Wanita Angkatan Laut yang disingkat KOAL adalah sebutan untuk prajurit wanita TNI Angkatan Laut. Ide pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut ini dicetuskan oleh sang pahlawan pembebasan Irian Barat, yaitu Komodor Yos Sudarso. Sesuai dengan surat pertimbangan staf Angkatan Laut mengenai struktur perwira, bintara, dan tamtama TNI Angkatan Laut pada bulan Mei tahun 1961, menyatakan bahwa untuk menyempurnakan sistem organisasi Angkatan Laut perlu ditinjau kembali struktur dan kualifikasi anggota militer sesuai lain sistem dan korps laut. Dalam surat pertimbangan tersebut juga diajukan gagasan untuk membentuk Nurse Corps di samping korps yang telah ada. Surat pertimbangan tersebut dibicarakan dengan tokoh-tokoh senior TNI Angkatan Laut. Umumnya, mereka menanggapi secara positif dan menyambut dengan baik gagasan pembentukan Nurse Corps. Banyak bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pria ternyata juga dapat dilakukan oleh wanita. Bahkan, ada berbagai jenis pekerjaan yang menghendaki persyaratan-persyaratan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh wanita, baik itu di bidang teknis maupun administrasi. Selain itu, mereka juga membandingkan dengan organisasi angkatan perang di luar negeri yang telah mengikut sertakan kaum wanita. Di Amerika, untuk Angkatan Laut dibentuk Women as a for Volunteer Emergency Service, dan untuk Angkatan Darat dibentuk Women Armed Corps. Di Inggris, untuk Angkatan Laut dibentuk Women Royal Naval Service, dan untuk Angkatan Udaranya dibentuk Women Royal Air Force. Gagasan pimpinan TNI Angkatan Laut untuk membentuk Korps Wanita Angkatan Laut ini diperkenalkan pula kepada tokoh-tokoh wanita Indonesia. Ternyata, sambutan tokoh wanita tersebut sangat positif dan merupakan dukungan moral yang berharga. Para tokoh wanita menyetujui sepenuhnya gagasan pembentukan tentara wanita dengan permintaan agar Korps Wanita Angkatan Laut bertugas di bidang yang bukan tempur. Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, dikirimlah beberapa perwira staf pendidikan ke Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat di Bandung pada bulan Juli tahun 1961. Guna mempelajari gagasan Angkatan Darat yang pada waktu itu sedang mempersiapkan pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat. Setelah mempelajari, mempertimbangkan, dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Raden Edi Matarinata melalui surat keputusan Menpangal nomor 540124 tanggal 26 Juni 1962 tentang pembentukan Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL.
melalui surat keputusan ini. Kemudian ditindaklanjuti dengan perekrutan dan pendidikan para calon anggota KOAL yang menghasilkan 12 orang perwira. Pelantikan pertama KOAL dilakukan oleh Kasal Laksamana Muda TNI RE Martadinata di Mabes Angkatan Laut, Jalan Gunung Sahari, nomor 67, Jakarta, 5 Januari 1963. Salam damai, salam Indonesia.